Peristiwa-peristiwa yang meninggikan Kristus meneguhkan kemuliaannya, namun tidak menambahkan apapun pada kemuliaan itu. Ada 4 peristiwa penting dalam kehidupan Kristus yang mengaminkan bahwa Ia adalah pribadi yang maha mulia. Pertama, kebangkitannya dari kematian. Kedua, kenaikannya ke sorga. Ketiga, kedudukannya di sebelah kanan Bapa. Dan keempat, kedatangannya kedua kali sebagai hakim. Penting untuk diketahui bahwa semua peristiwa ini dialami oleh kemanusiaan Kristus, bukan kealahannya. Kenapa? Karena Allah yang adalah roh tidak pernah mati, sehingga tidak membutuhkan kebangkitan. Kemudian, roh tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga ia juga tidak perlu berpindah lokasi, baik saat dari bumi ke sorga, maupun saat nanti ia kembali dari sorga ke bumi pada hari penghakiman. Ia adalah pribadi yang maha hadir. Demikian juga dengan kedudukannya di sebelah kanan Bapa. Itu baru terjadi ketika Kristus berinkarnasi menjadi manusia dan ia naik ke sorga. Realitas ini jangan disalahpahami seolah-olah antara kemanusiaan dan keilahian Kristus terpisah atau bekerja sendiri-sendiri. Tidaklah demikian. Kedua natur itu menyatu dalam diri Kristus, tapi tidak bercampur, sehingga keduanya punya keunikan masing-masing, sebagaimana terlihat dalam peristiwa-peristiwa peninggian Kristus ini. Untuk apa semuanya ini terjadi? Tentu ada banyak jawaban. Tapi beberapa hal penting yang mau dijelaskan di sini, yaitu Kristus bangkit untuk mengalahkan kematian dan memberi jaminan akan kebangkitan kita. Kristus naik ke sorga menjadi mediator kita, dan supaya Roh Kudus turun serta dalam diri kita. Kristus duduk di sebelah kanan Bapa, menegaskan kemahakuasaan dan kemuliaannya. Kristus akan datang sebagai hakim untuk memisahkan orang fasik dan orang benar, tepatnya yang dibenarkannya. Muara dari semuanya ini adalah untuk kemuliaannya, bukan untuk yang lain. Tepatlah firman dalam Yesaya 42 ayat 8 yang berkata demikian. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Mengapa Kristus ditinggikan? Inilah jawabannya. Kendati demikian, keempat peristiwa ini tidak membuat Kristus semakin mulia. Ia adalah Allah yang cukup pada dirinya, sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang membuat kealahannya, termasuk kemuliaannya, menjadi bertambah. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh kemanusiaan Kristus boleh dikatakan itu perlu untuk meneguhkan, mendemonstrasikan, menunjukkan hakikatnya yang maha mulia. Ini penting bagi kita yang sangat-sangat terbatas dalam memahami hakikat kemuliaan Allah itu. Bagaimana kita meresponi kebenaran peninggian Kristus ini? Pertama, mari kita bersyukur oleh karena kebangkitan Kristus
kenaikannya, kedudukannya di sebelah kanan Bapa, dan kedatangannya kembali, itu memastikan kemana dan bagaimana kita dalam kekekalan. Kedua, mari kita mewujudkan syukur tersebut lewat kehidupan kita dengan mendemonstrasikan kemuliaan Allah kepada dunia ini. Bila kita mengakui kemuliaannya, maka tidak mungkin tidak, itu akan mendorong kita bersaksi untuknya. Amin.